Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga sampai dengan saat ini Allah masih memberikan sehat kita, yaitu sehat jasmani kita, sehat rohani kita, untuk sama-sama bisa berhadir di rumah Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang telah kita kerjakan akan Allah perhitungkan, akan menjadi amal yang terbaik buat kita kelak. Selanjutnya selawat beriring salam juga tidak pernah henti-hentinya kita sampaikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang menjadi suri teladan di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan Allah akan beri pahala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu penghormatan saya kepada para jamaah Masjid Raya Baitur Rahman, kemudian pendengar radio Baitur Rahman dimanapun berada, juga radio-radio swasta yang menyiarkan halaqah subuh ini. Pada kesempatan yang ini kita memang melanjutkan bahwa memang manusia ini memiliki fisik dan mental atau jiwa. Jadi dua hal ini kalau sudah terganggu, tentunya kehidupan dunia kita akan tidak mencapai apa yang kita inginkan. Umpamanya gangguan jiwa, sebagaimana kita ketahui bahwa gangguan jiwa ini terjadi pada orang-orang yang pengertiannya adalah itu merupakan manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosional, sehingga ditemukan ketidakwajaran di dalam bertingkah laku. Hal itu terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan. Gangguan jiwa adalah gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah juga merupakan gangguan otak yang ditandai oleh ingatan atau terganggunya emosi atau proses berpikir, perilaku dan persepsi menghadapi indera-indera. Kemudian gangguan jiwa ini juga menimbulkan stres dan penderitaan bagi penderita. Jadi oleh karena itu memang kalau kita lihat daripada pengertian ini, tentunya kita ini di luar daripada kebiasaan, itu akan merupakan gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa ini bukan hanya orang gila, bukan orang hanya di rumah sakit jiwa, tapi ada orang gangguan jiwa ini dalam emosi, dalam keluarga, bagaimana mengajak anak, mengasuh anak, bagaimana memberi tanggung jawab kita terhadap keluarga, tanggung jawab kita terhadap masyarakat, juga ini merupakan kelainan jiwa. Orang korupsi sebenarnya itu kelainan jiwa itu juga. Tidak normal jiwanya itu. Kalau dia jiwanya bagus, jiwanya mutmainnah, tentu dia tidak ada korupsi. Jadi oleh karena itu gangguan jiwa ini bukan hanya ada di rumah sakit jiwa.
Jadi oleh karena itu mari kita berhati-hati berfikir dengan otak kita yang Allah berikan dan menggunakan hati kita dalam segala bentuk. Kita hidup di rumah sendiri umpamanya, tetangga tidak mau tahu, ini juga kelainan. Jadi oleh karena itu Rasulullah juga dengan tetangga itu tidak masuk surga, mereka yang memutuskan silaturahim dengan tetangga. Bahkan ada hadis lagi yang menyatakan bahwa bau surga itu 1000 tahun perjalanan. Tidak akan bau surga bagi mereka-mereka yang memutus silaturahmi. Jadi orang yang memutuskan silaturahmi itu adalah mereka-mereka yang memang jiwanya yang terganggu. Jadi oleh karena itu kalau sudah terganggu otaknya itu sudah lebih parah. Jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, jiwa ini tentu perlu kita pelihara, tentu kita jaga. Bagaimana kita jaga? Bagaimana Nabi kita Muhammad menyuruh bagaimana menjaga jiwa kita, jiwa yang mutmainnah, jiwa yang memang jiwa-jiwa yang baik. Nanti Allah seperti dalam Al-Quran mengatakan bahwa ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rabbi, dan seterusnya. Bagaimana nanti Allah akan memasukkan segolongan manusia dengan jiwa-jiwa yang mutmainnah. Itu pasti Allah ridhakan masuk ke dalam surga Allah kelak. Jadi oleh karena itu mari kita pelihara jiwa ini sehingga akan menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Kemudian fungsi jiwa kalau kita lihat juga banyak fungsinya. Jadi fungsi bagaimana menjaga jiwanya ini sehingga kita betul-betul akan bisa mendengar dan menceritakan. Ini kalau kita lihat ya, mohon maaf ini, Rasulullah sudah memberitahu kepada kita ada 3 golongan yang masuk ke dalam masjid ini. 3 golongan, itu kata Rasulullah. Yang pertama, dia datang ke masjid ini seharusnya kan salatnya di saat pertama masih kosong, tapi enggak masuk dia ke saat pertama, berdiri di belakang-belakang sana, enggak mau. Nah, itu kata Rasul apa itu? Orang yang seperti itu dia malu kepada Allah. Itu hadis sahih. Kalau dia tidak mau masuk ke saf pertama yang kosong, dia malu kepada Allah, maka Allah akan malu kepada dia. Ini perlu juga kita sampaikan. Hari-hari kita ingatkan hari-hari. Coba kita bayangkan, mohon maaf juga, ini sekarang sedang kejadian yang seperti itu. Kalau kami ini no problem, saya kerja di rumah sakit, dia nak pakai masker ini no problem lagi. Karena Allah berikan di dalam dunia ini ada bakteri, ada virus, ada kokus-kokus segala macam. Itu kita enggak bisa lihat. Itu makhluk Allah. Pas terperogok dengan kita, sudah flu besok, sudah sakit ni, dah demam besok, dah segala macam. Apalagi sekarang ini yang virus-virus itu kita tidak tahu di mana dia berada, kapan dia ada sama kita. Selalu kita menggunakan ini kalau kita berhubungan dengan orang lain, kalau berhubungan kita dengan tempat-tempat yang ramai. Jangan kita remehkan ini. Alah, aku kan Allah beri hidup dan Allah beri mati. Tak boleh. Al-ikhtiyar wajibun. Ikhtiar itu wajib. Kalau kita tidak ikhtiar berarti kita tidak yakin adanya Allah. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya mengingatkan kepada semua kita, pakai masker di mana-mana karena keadaan yang seperti ini. Kalau kami no problem, memang hari-hari tidak ada virus, tidak ada musim seperti ini juga kami pakai ini di rumah sakit. Jadi oleh karena itu sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah, mari jangan kita remehkan. Alhamdulillah di sini masih lihat saf-safnya ini masih jarang. Tapi alhamdulillah di masjid kami sana di Oman sudah rapat-rapat. Jadi oleh karena itu sekali lagi alhamdulillah kita masih, karena kita sambil jalan-jalan kawan kita, kawan saya itu masih muda juga, belum pensiun lagi, sudah tidak ada. Ada lagi yang anak didik saya baru bekerja, sudah tidak ada. Jadi oleh karena itu ya kebetulan Allah berikan itu kepada kita. Tapi kalau memang kita sudah berusaha, Allah berikan, itu memang yang terbaik buat kita. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa gangguan di dalam kesehatan jiwa ini. Yang antara lain adalah gangguan ingatan. Nah,
Jadi ingatan kita memang ini sudah mulai ada gangguannya. Jadi memori kita merupakan suatu kemampuan untuk memimpin, yaitu memimpin, mencatat, memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran. Ini ada orang-orang yang gangguan ingatan nih, kita lihat. Begahaba ngacau, ngomongnya ngaco. Jadi oleh karena itu sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah, ini bisa kita tandai dengan ngomongnya receh, ngeceh, ngomongnya yang tidak masuk akal kadang-kala. Jadi oleh karena itu sekali lagi para hadirin yang dirahmati Allah, tadi ada hadis 3, mohon maaf saya ulang. Itu yang kedua. Itu adalah orang yang datang ke masjid, yang masuk ke masjid berdiri di belakang-belakang sana. Padahal di depan masih kosong. Tapi dia di belakang-belakang minta. Ini dia tidak mendekat kepada Allah, maka Allah menjauh pada kita. Jadi orang-orang yang seperti itu tidak dekat Allah dengan orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada orang yang datang habis sholat, ada majelis Rasulullah, mohon maaf dia berangkat terus. Tidak mau dia mendengar majelis Rasulullah. Kata Rasulullah, orang yang seperti itu adalah orang yang menjauh pada Allah. Dia jauh, jadi tidak mendekat kepada Allah, menjauh kepada Allah. Jadi ini hadis-hadis yang seperti ini, apalagi kita yang sudah berumur ini, ya mari kita laksanakan. Karena tidak merugi kita kalau ini kita jalankan. Pasti Allah memberikan pahala kepada kita. Kemudian ada gangguan ingatan tadi, kemudian gangguan asosiasi. Itu proses mental yang dengannya suatu perasaan, kesan atau gambaran ingatan cenderung untuk menimbulkan kesan atau gambaran ingatan responsif atau respon atau konsep lain yang sebelumnya berkaitan dengannya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa gangguan asosiasi ini sudah memang gangguan mental, proses mental tuh. Jadi sudah lagi-lagi ini sudah lebih jauh dibandingkan dengan ingatan tadi. Jadi sudah asosiasi, begah kayak kereta apa. Ya, kemudian tidak terkontrol. Kemudian ada gangguan pertimbangan. Nah, di dalam pengambilan keputusan itu, di situ sebenarnya sudah ada suatu proses mental. Jadi untuk membandingkan mental beberapa pilihan dalam suatu kerangka. Adapun pertimbangan itu asal-asalan. Jadi tidak lengkap, tidak baik. Jadi oleh karena itu ini merupakan suatu gangguan. Padahal kalau kita berbuat sesuatu tentunya penuh dengan pertimbangan, baik dan buruk. Kemudian ada gangguan pikiran. Nah, pikiran umumnya adalah meletakkan hubungan antara berbagai bagian dari pengaruh dari pengetahuan seseorang. Jadi pegahaba dengan ilmu pengetahuan tapi tidak benar, acau. Ini juga merupakan seperti berpidato kita ini, pegahaba kira-kira apa, sehingga orang tidak bisa mengambil kesimpulan. Ini juga merupakan suatu gangguan pikiran. Kemudian gangguan kesadaran. Nah, ini sudah lebih jauh lagi, adalah kemampuan seseorang untuk mengadakan hubungan dengan lingkungan serta dirinya. Ini barangkali sudah enggak sanggup lagi berbicara dengan orang-orang. Ini lingkungannya sudah enggak bisa lagi diatur, sehingga dia akan dirinya sendiri juga enggak bisa diatur lagi. Kemudian ada gangguan kemauan. Nah, kemauan adalah suatu proses di mana keinginan-keinginan
dipertimbangkan, yang kemudian diputuskan untuk dilaksanakan sampai mencapai tujuan. Ini juga memasah diri. Jadi kemauan ini bisa, kemauan yang tinggi kita lihat memang ada orang-orang yang kemauannya tinggi, yang ceritanya kembali, tapi sampai juga tujuannya. Ini juga merupakan gangguan daripada kemauan. Kemauan yang berlebihan juga tidak boleh. Jadi sederhana saja hidup kita, tidak boleh berlebihan kemauan kita. Kemudian gangguan emosi dan afek. Jadi emosi ini serta pengalaman yang sadar dan memberikan pengaruh pada aktivitas tubuh kita serta menghasilkan. Mungkin bisa kita lihat bagaimana orang yang emosi dari segi emosi. Kemudian kita lihat dari segi fisiknya, berbagai macam fisiknya, artinya bergerak-gerak dan maju mundur, itu bisa kita lihat. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tentunya sudah mulai kelainan yang tidak beres. Kemudian ada juga kadang-kala orang bisa tubuhnya itu bergerak-gerak sendiri gitu loh, dia tanpa sadari. Nah, ini juga harus ditinjau kembali jiwanya. Jadi bergerak-gerak terus dia. Ya. Jadi di dalam kehidupan kesehariannya itu kadang-kala ada kita lihat bahunya naik turun, kita lihat kakinya ada bentak-bentak begitu, tubuhnya ada geleng-geleng. Jadi oleh karena itu ini merupakan suatu kelainan. Ini harus dikontrol dengan baik sehingga tidak terjadi yang seperti itu. Karena kalau terjadi yang terus-menerus, ini akan mengakibat yang lain. Nah, jadi oleh karena itu para hadirin yang dirahmati Allah, ini perlu kita jaga. Kemudian ada istilah depresi. Ya, depresi itu merupakan gangguan mental serius yang ditandai dengan perasaan sedih dan cemas. Jadi gangguan ini biasanya akan menghilang di dalam beberapa hari, tetapi dapat juga berkelanjutan, ya, sehingga dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Jadi orang ini bisa terjadi pengaruh emosi ini yang lebih jauh, sebagaimana dikatakan oleh WHO. Jadi WHO kesehatan dunia, itu depresi itu merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya gejala penurunan, kehilangan minat. Nah, itu terhadap sesuatu, perasaan bersalah, gangguan tidur, atau nafsu makan kurang, hilang energi, dan semuanya bisa terjadi pada orang-orang yang seperti ini, orang yang depresi, yang seharusnya normal biasanya dijalankan, ternyata memang sudah tidak, ya, dengan depresi ini. Nah, kemudian ada faktor biologis, yaitu banyak peneliti menjelaskan adanya abnormalitas biologis pada pasien-pasien dengan gangguan jiwa ini. Pada penelitian akhir-akhir ini nonvenerin atau dopatun atau serotonin dan histeri dan lain-lain sebagainya itu bisa terjadi pada menyebabkan gangguan mood ini. Kemudian daripada itu para hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada, ada faktor netfokterin. Itu bisa terjadi gangguan di dalam tubuh manusia ini. Kemudian bisa terjadi abnormalitas otak. Itu studi di bagaimana dikatakan bahwa MRRI telah menemukan abnormalitas pada 4 area otak pada individu dengan gangguan mood. Area-area tersebut adalah kontak,
Karena di dalam otak kita itu punya area-area kontek, prefrontal, kemudian hipokampus, yaitu kontek sigulan, artinya adanya reduksi dari aktivitas itu metabolik dan reduksi volume daripada gray itu pada kornek itu frontal secara perlahan itu bisa terjadi di depan ini, sakit kepala atau bagaimana, itu bisa terjadi ya pada frontal tuh, pada depan ini, pada dahi kita. Tapi kegangguannya adalah di dalam otak. Kemudian ada namanya kecemasan, itu bisa terjadi pada manusia ini. Kecemasannya ini adalah merupakan hal yang menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu di dalam kehidupannya. Nah, ini bisa terjadi pada kita. Kecemasan itu merupakan reaksi normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seorang. Jadi kecemasan ini bisa terjadi pada semua orang, kita di saat-saat tertentu. Kemudian kecemasan itu tergantung kepada permasalahan yang kita hadapi. Dan kecemasan ini kita harapkan jangan berpanjang-panjang cemas. Kalau berpanjang-panjang ini akan terganggu yang lainnya, sehingga akan lebih mengarah kepada kejiwaan berikutnya. Kemudian daripada itu tentunya kita semuanya ini tidak mengharapkan supaya kita ini masuk ke dalam kelainan jiwa. Kita semuanya kita mohon kepada Allah semoga jiwa kita ini jangan terganggu. Jadi kalau kita jaga dengan baik, perasaan kita jaga, emosi kita jaga, depresi akan jauh terjadi sama kita. Dan kita terima apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau umpamanya kita dari segi ekonomi kita, berapa yang kita dapat, ya alhamdulillah kita nikmati itu. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan ini terjadi pada, apalagi coba kita lihat, kalau ada musibah yang terjadi pada keluarga kita, apa yang akan terjadi kita? Tentunya jangan berpanjang-panjang, karena itu memang semuanya, kalau terjadi musibah dalam keluarga memang itu adanya, semua setiap saat ada. Tergantung kepada berapa jauh kita bisa nikmati, berapa jauh kita bisa bertahan. Jadi jangan berlama-lama di dalam dunia kecemasan itu, sehingga akan membawa kita ke arah yang tidak baik. Dan disitulah tentunya kita dekat dengan Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan sesuatu kepada saya. Nah, disinilah barangkali keimanan kita, ilmu kita gunakan untuk mencegah jangan terjadi kelainan daripada jiwa kita. Inilah barangkali sedikit oleh-oleh supaya kita bisa menjaga jiwa kita dan fisik kita. Kalau fisik, seperti tadi ini menjaga fisik. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Jadi cegah dulu. Jadi karena memang Allah berikan di dunia kita ini ya, virus, bakteri, ya cendiawan itu diberikan kepada kita ini. Apalagi kalau ada orang ya, yang TBC umpamanya. Memang sekarang TBC sudah mulai jarang kita lihat. Itu kalau batuk dengan kita berhadapan tuh langsung sama kita. Tidak terjadi saat itu, pelan-pelan dia berada di dalam tubuh kita itu. Jadi akan menghabiskan kita. Nanti lama-lama kita juga akan TBC. Jadi oleh karena itu kalau kita jaga, insyaallah ikhtiaru wajibun. Kita jaga musim yang sekarang begini, kita jaga tempat kita minum kopi, jangan bebas-bebas. Kalau di Oman tuh masih wajib pakai ini, tapi kalau di sini saya kira enggak. Kalau di Oman tuh wajib menggunakan masker masuk ke ke masjid salat. Inilah barangkali Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf segala kekurangan, kelebihannya untuk kita, kekurangan dari saya sendiri. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun sama manusia, saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi